Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan memberi informasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2021 untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Karena sudah mau masuk bulan Juni, maka penerimaan peserta didik baru akan segera dibuka. Nah, PPDB kali ini agak sedikit berbeda dengan PPDB yang sebelum-sebelumnya, bahkan sangat berbeda ya. Ada beberapa jalur yang tidak lagi digunakan dan hanya beberapa jalur saja yang digunakan di tahun 2021 ini. Mekanismenya hampir sama, namun ada beberapa aturan yang dibedakan atau berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan untuk persyaratannya juga ini lebih simpel dan tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kita akan bahas untuk SD dulu ya, PPDB untuk SD dulu. Di sini ada calon peserta didik baru untuk SD. Persyaratannya itu di sini ada 3. Yang pertama, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi untuk yang ingin masuk ke SD itu usianya itu minimal 6 tahun per tanggal 1 Juli. Nah, jika pendaftaran itu dibuka bulan Juni, kemudian dia tanggal 2 Juli baru menginjak 6 tahun, maka tidak bisa. Jadi pasti akan langsung terdetek di sistem tidak bisa untuk mendaftar ya. Itu tadi persyaratannya itu paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Kemudian memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang ya. Ini akte atau surat keterangan kelahiran, misalkan dari rumah sakit tuh biasanya ada yang belum punya akte tapi dia punya surat keterangan lahir dari rumah sakit. Nah, itu bisa digunakan, itu bisa dilampirkan. Terus yang ketiga adalah tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat atau paling cepat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Misalkan pendaftaran tanggal 1 Juni, berarti KK itu diterbitkan tanggal 1 Juni tahun 2020 ya, 1 tahun ke belakang. Nah, untuk persyaratan umumnya ini seperti ini. Yang pertama itu tadi berusia paling rendah 6 tahun. Jadi kalau usianya kurang dari 6 tahun per 1 Juli maka tidak bisa daftar. Kemudian harus memiliki akte atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Jika tidak memiliki akte, maka bisa digantikan dengan surat keterangan laporan kelahiran yang dari puskesmas atau dari bidan atau dari rumah sakit. Terus yang ketiga adalah tercatat dalam kartu keluarga, pasti otomatis cantumkan kartu keluarganya. Jadi itu persyaratan yang disiapkan untuk pendaftaran SD ya, calon peserta didik baru SD. Bagaimana kalau misalkan Pak, berarti umur 6 tahun bisa dong Pak, bisa masuk atau tidak? Ya nanti kan diseleksi lagi by system. Seleksinya itu nanti dari umur, jadi umur yang paling tua juga akan berpengaruh gitu ya. Jadi misalkan umurnya 6 tahun tiba-tiba nggak bisa masuk ya karena kalah seleksi. Kalau dari persyaratan dia bisa masuk umur 6 tahun per 1 Juli. Ya itu untuk persyaratannya. Kemudian di sini tadi yang seperti di awal saya bilang ada beberapa perbedaan jalur. Di sini hanya untuk DSD hanya memiliki 3 jalur saja. Di tahun ini tidak lagi ada jalur non DKI. Jadi semuanya itu hanya diakomodir untuk warga DKI saja atau kakak yang tercatat sebagai warga DKI. Kalau kakaknya non DKI maka ya secara aturan tidak bisa daftar seperti itu karena jalur yang disediakan oleh Dinas Pendidikan itu hanya ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur afirmasi, kedua jalur zonasi, dan ketiga pindahan tugas orang tua dan anak guru ya. Nah, ini hanya 3 jalur ini saja yang digunakan dalam satu untuk jenjang SD. Nah, di afirmasi sendiri afirmasi itu diperuntukkan untuk anak panti asuhan, terus anak disabilitas atau inklusi, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID ya. Untuk tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID dilaksanakan selama proses PPDB. Nah, itu
untuk anak panti dan untuk anak disabilitas inklusi serta anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID itu langsung terinput oleh dinas pendidikan, jadi bukan diinput lagi dari sekolah. Kemudian bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu Jakarta Pintar dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta atau lebih kita kenal Jaklingko ya. Nah, ini bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu Jakarta Pintar, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Nah, kalau di SD kan belum pada pegang KJP tuh ya, anak dari TK-nya gitu, karena di TK tidak terakomodir KJP-nya kalau tidak salah. Nah, jadi dia tidak masuk nih yang KJP, paling masuknya sebagai anak pemegang mitra Transjakarta atau pemegang Jaklingko. Nah, bisa masuk tuh sebagai jalur afirmasi. Jadi kalau orang tuanya bekerja sebagai sopir mitra Transjakarta, punya kartu Jaklingko-nya, itu bisa daftar di afirmasi dan itu kuotanya 25% ya dari total keseluruhan daya tampung yang diajukan oleh sekolah gitu. 25% termasuk anak panti dan disabilitas atau inklusi. Kuota anak disabilitas inklusi itu dua peserta didik per rombelnya ya. Terus seleksinya itu kalau yang bagi anak asuh, anak panti dan disabilitas serta anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID itu tanpa seleksi ya, kecuali untuk disabilitas atau inklusi menggunakan usia. Kalau yang anak panti dan anak tenaga kesehatan yang meninggal itu tanpa seleksi, dia langsung diterima masuk. Terus kalau untuk anak yang tadi terdaftar di DTKS, KJP dan pemegang kartu pengemudi mitra Transjakarta atau Jaklingko itu menggunakan 3 seleksinya. Yang pertama dari zona, otomatis zonasi ini akan terseleksi zonasinya sehingga tidak bisa mendaftar di sekolah yang tidak sesuai zona domisilinya. Misalkan domisilinya di Kelurahan Pejagalan, tapi dia pengen daftar di Kelurahan Kapuk. Nah, itu secara sistem otomatis akan terseleksi zonanya. Jadi tidak akan bisa mendaftar dia di sekolah yang selain zona terdekat dari rumahnya. Kemudian yang tadi kedua dari usia. Usia ini mempengaruhi juga seleksinya. Jadi usia 6 tahun akan kalah dengan usia 6 tahun 5 bulan. 6 tahun 5 bulan akan kalah dengan 7 tahun. Jadi semakin tua anaknya, maka kesempatan diterimanya semakin besar. Dan yang ketiga adalah waktu mendaftarnya. Jadi kalau misalkan zonanya sama, usianya sama, ya dilihat dari waktu mendaftarnya gitu ya seleksinya. Nah, itu untuk afirmasi. Jadi afirmasi ini jalur khusus untuk anak-anak yang anak panti asuhan, terus anak disabilitas atau inklusi ya. Kalau inklusi itu disertai dengan kartu keterangan atau surat keterangan dari rumah sakit dan surat pernyataannya ya. Nanti diupload. Kalau yang anak panti dan anak tenaga kesehatan itu biasanya sudah langsung dari dinas pendidikan, datanya sudah langsung masuk. Kemudian bagi anak yang terdaftar di DTKS dan pemegang KJP serta orang tuanya bekerja sebagai pemegang kartu Jaklingko itu diseleksi menggunakan 3 seleksi, zonasi, usia, dan waktu pendaftaran. Itu afirmasi. Kemudian ada zonasi. Zonasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan ya. Itu kuotanya 73%. Jadi kuota di zonasi ini banyak. Jadi anak-anak yang misalkan tinggal di Kelurahan Pejagalan, pengen sekolahnya di Cengkareng atau Kelurahan Jembatan Besi itu tidak bisa ya. Jadi ini sudah sesuai ini dengan zonanya. Jadi dari zona yang terdekat itu yang akan bisa masuk. Nah, zona itu nanti dibagi lagi, ada beberapa zonasi, lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan. Karena nanti ada irisan zona 1 RT dengan kelurahan, irisannya. Biasanya kalau SD itu biasanya dari RT dulu. Misalkan dari 1 RT, kemudian nanti 1 RW, kelurahan, nah baru bisa tuh zonasinya. Jadi 1 kelurahan, misalkan Kelurahan Pejagalan sama Kelurahan Kapuk. Nah, nanti ada irisannya, biasanya kena masuk, baru bisa daftar di situ. Nah, untuk yang zonanya di luar irisan atau terdekat tidak bisa. Jadi dia harus masuk pada zonasi tempat domisili dia tinggal. Nah, sekarang seperti itu tuh PPDB-nya ya. Jadi tidak jauh-jauh dari rumahnya sekolahnya dan tidak ada sekolah favorit di satu sekolah A, sekolah B, sekolah C. Semuanya sama sekolahnya. Jadi pemerataan
sekolah gitu. Tidak ada lagi sekolah favorit, sekolah A di kecamatan ini favorit, sekolah nggak ada. Sekolahnya sama, gurunya sama, pendidikannya sama, jadi rata. Itulah tujuannya diambil zonasi seperti itu. Itu kuotanya 73% ya. Diambil seleksinya melalui zonasi tadi, terus usia, waktu pendaftaran. Kemudian ada yang ketiga adalah jalur pindah tugas orang tua. Nah, jalur pindah tugas orang tua ini dan anak guru ini tahun kemarin juga ada gitu ya. Tapi ada sedikit perbedaan sekarang. Ini bagi orang tua yang pindah tugas dari instansi atau lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru. Ya misalkan ibunya dipindah tugas atau orang tuanya dipindah tugaskan gitu kan dari kota Jakarta Selatan ke Jakarta Barat sekolahnya gitu, atau dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara sekolahnya mengajarnya. Nah, otomatis kan semua keluarganya pindah ke Jakarta Utara, misalkan seperti itu ya, dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara, pindah ke Jakarta Utara semua. Nah, anaknya itu bisa didaftarkan melalui jalur pindah tugas orang tua dan anak guru, dan hanya bisa didaftarkan di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Tidak bisa masuk melalui jalur orang tua pindah tapi sekolahnya bukan di tempat orang tuanya mengajar. Nah, itu tidak bisa tuh ya. Itu kuotanya hanya 2% dari total keseluruhan. Sama diseleksi melalui zona, usia, waktu pendaftaran ya. Jadi hanya 2%. Itu tadi adalah jalur-jalur yang akan digunakan untuk penerimaan siswa baru tahun 2021 ya. Kemudian mekanismenya itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sama, hampir sama nih. Tahun sebelumnya juga PPDB-nya dilakukan secara online di rumah, tapi masih ada beberapa yang orang tua mungkin kesulitan, kebingungan, sehingga datang ke sekolah untuk meminta tolong kepada sekolah di posko sekolah untuk mendaftarkan ya, bukan memilihkan tapi mendaftarkan atau membuat akun di website PPDB-nya. Nah, mekanismenya hampir sama seperti tahun-tahun kemarin, karena ini masih dalam masa pandemi, maka PPDB ini dilakukan secara online di rumah masing-masing. Jadi sekolah itu hanya memiliki posko saja, tidak sepenuhnya datang ke sekolah, tidak harus ke sekolah. Jika memang kesulitan bisa ditanyakan ke sekolah, tapi disarankan untuk melakukan PPDB dari rumah ya, jangan ada yang datang ke sekolah karena masih masa pandemi. Mekanismenya adalah seperti ini. Yang pertama adalah calon peserta didik dapat mempelajari alur proses pendaftaran dan daya tampung yang tersedia di sekolah secara daring di halaman http://ppdb.jakarta.go.id. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang punya adiknya ingin masuk sekolah di SD, nanti bisa langsung masuk ke websitenya ppdb.jakarta.go.id, di searching saja pasti itu bakalan langsung muncul. Nah, itu nanti di website situ bisa kita lihat nih jalurnya tadi seperti yang tadi sudah dipaparkan di atas, terus alur prosesnya seperti apa nanti ada di situ semua. Kemudian bisa melihat daya tampung yang tersedia di sekolah, misalkan mau ngambil di sekolah A gitu kan, daya tampungnya ada berapa gitu. Nah, itu bisa dilihat di sekolah A misalkan di kelurahan A. Saya kasih contoh misalkan di Kelurahan Pejagalan gitu ya. Kelurahan Pejagalan itu ada 5 sekolah. Pejagalan 1, Pejagalan 5, Pejagalan 3, Pejagalan 9. 4 berarti 4 sekolah. Kemudian tinggal dilihat daya tampungnya. Dilihat dari domisili RT-nya ya. Ntar bisa dilihat di situ semua. Setelah dicek, kemudian sudah yakin dengan pilihannya, langsung CPBD mengajukan akun aktivasinya dulu sebelum memilih, diaktifasi akunnya dulu. Jadi mengajukan akun dulu kemudian aktivasi ya. Di sini CPBD mengajukan akun, aktivasi PIN dan token serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara daring ya. Jadi setelah dilakukan aktivasi, terus mendapatkan token, kemudian langsung memilih sekolah, itu dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing tanpa harus ke sekolah. Berkasnya bagaimana Pak? Berkasnya itu diupload di by system ya. Nanti lebih lanjutnya nanti akan ada tutorial tentang bagaimana cara pengajuan akunnya melalui websitenya. Dipantengin aja terus channelnya, jangan lupa di subscribe ya.
Kemudian yang ketiga itu calon peserta didik atau Bapak Ibu teman-teman sekolah, teman-teman sekalian yang mendaftarkan adik-adiknya di SD itu bisa memantau hasil seleksi sementara secara daring dan secara real time. Jadi sudah daftar nih misalkan di Pejagalan 01 daftar gitu kan. Wah, sekarang urutan 3 gitu kan. Terus nanti 5 menit kemudian dia berubah urutannya jadi urutan 10. Itu bisa dipantau secara daring dan real time. Jadi bisa dilihat secara langsung ya. Kemudian yang keempat adalah calon peserta didik dapat melihat pengumuman hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah secara daring. Jadi kalau sudah daftar, memilih sekolah dan segala macamnya, kemudian sudah dipantau ternyata sampai batas akhir penutupannya itu masuk sebagai calon peserta didiknya dan dinyatakan lolos, maka calon peserta didik wajib melaporkan dirinya secara online ya. Jangan tidak melaporkan diri nih. Sering kejadian sudah diterima, dia lupa untuk lapor diri sehingga dianggap mengundurkan diri. Itu sangat rugi banget gitu ya. Jadi ingat, setelah dinyatakan lolos, diterima, segera lapor diri. Ya, lapor dirinya bagaimana caranya? Nanti ada tutorial berikutnya. Ya, itu tadi mekanismenya hanya 4 langkah saja. Yang pertama adalah buka website ppdbjakarta.go.id-nya, kemudian mengajukan akun, terus aktivasi PIN dan token serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara daring. Kemudian yang ketiga adalah kita tinggal melihat hasil seleksinya sementara seperti apa. Jika dinyatakan lolos, maka calon peserta didik itu langsung melapor diri secara online dari rumah masing-masing ya, secara daring melalui akun yang telah dibuat tadi ya. Seperti itu mekanismenya. Kemudian di sini juga kita akan menjelaskan jadwal pelaksanaan PPDB-nya. Tadi kan ada beberapa jalur tuh ya, jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur pindah anak orang tua. Nah, di sini tertera jalur pelaksanaan PPDB. Jalur afirmasi prioritas pertama bagi anak asuh panti ya, dan anak penyandang disabilitas, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Jadi ini jalur afirmasi itu dibuka. Jalur afirmasi ada 2 nih ya kan. Yang tadi jalur afirmasi prioritas prioritas pertama itu yaitu bagi anak-anak panti, anak penyandang disabilitas atau inklusi, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID. Nah, itu jalur afirmasi prioritas pertama. Itu dibuka pada tanggal 7 ya. Pendaftaran dan pemilihan sekolahnya itu tanggal 7 sampai tanggal 8, waktunya dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi kurang lebih 12 jam lebih ya. Kemudian tanggal hampir 24 jam itu. Jam 8 sampai 24. Enggak 24 jam sih ini. Jam 8 sampai 24.00. Berarti hampir 12 jam lebih. Kemudian tanggal 9 Juninya itu jam 00 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat itu pendaftaran dan pemilihan sekolahnya ya. Dari tanggal 7 tanggal 9 berarti ini. Terus proses seleksinya itu tanggal 7 sampai tanggal 8. Jam 8.00 sampai dengan 24. Tanggal 9 Juninya itu 00.01 sampai 15.00. Terus pengumuman hasil seleksinya itu di tanggal 9 Juni ya tuh. Jadi pendaftaran dan pemilihan sekolah serta proses seleksinya itu dilakukan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 08 sampai 24 dan tanggal 9-nya itu dari 00 sampai dengan 15 ya. Terus proses seleksinya itu beda-beda tuh. Pengumuman hasilnya itu tanggal 9 Juni jam 5. Jadi proses pendaftaran pemilihan sekolah proses seleksinya itu terakhir jam 9.15 dan pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 9 jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian lapor dirinya itu 2 hari dari tanggal 10 Juni 2021 mulai dari jam 8 sampai jam 24.00 atau jam 12 dini hari. Kemudian lapor diri tanggal 11-nya itu jam 00.01 sampai dengan jam 14.00 atau jam 2 siang. Seperti itu untuk jalur afirmasi prioritas pertama. Kemudian jalur afirmasi prioritas kedua bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu Jakarta Pintar, pemegang kartu pekerja Jakarta. Ini bukan tadi
saya di afirmasi menyebutnya Kartu Jakarta Pintar. Itu bukan Kartu Jakarta Pintar, tapi jalur afirmasi prioritas kedua bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan anak dari Mitra Transjakarta. Sorry, saya revisi tadi, saya nyebutnya Kartu Jakarta Pintar ya. Itu adalah Kartu Pekerja Jakarta ya, bukan Kartu Jakarta Pintar, tapi Kartu Pekerja Jakarta dan Kartu Jaklingko ya, yang orang tuanya megang Kartu Jaklingko. Jadi untuk afirmasi prioritas kedua ini adalah untuk anak-anak yang terdaftar di DTKS dan anak pemegang Kartu Pekerja Jakarta serta anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Jadi kalau orang tuanya punya Kartu Pekerja Jakarta dan kartu pemegang Jaklingko Mitra Transjakarta, itu di jalur afirmasi prioritas kedua. Nah, itu pendaftarannya itu dibuka mulai tanggal 14 sampai 15 Juni. Ya, pendaftaran dan pemilihan sekolah tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Juni itu dari jam 8 sampai dengan jam 16.00, berarti jam 4. Kemudian di tanggal 16 Juninya itu dari tanggal 8 sampai dengan dari jam 8 sampai dengan jam 2, 14.00. Nah, proses seleksinya itu dari mulai tanggal 14 sampai 15 Juni, mulai dari jam 8 sampai jam 16.00 atau jam 4 sore. Dan tanggal 16 Juni itu mulai dari jam 8 sampai dengan 15.00 atau jam 3 sore. Nah, pengumuman hasil seleksinya itu diumumkan di tanggal 16 Juni 2021 jam 17.00 atau jam 5. Ya, kemudian lapor dirinya jika dinyatakan lulus dari hasil seleksinya, maka segera lapor diri di tanggal 17 Juni 2021 jam 8 sampai dengan jam 24.00. Dan tanggal 18 Juni 2021 jam 00.01 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Itu tadi jalur afirmasi. Jalur afirmasi terbagi jadi dua ya tadi. Prioritas pertama untuk anak panti dan anak penyandang disabilitas serta anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID. Serta jalur afirmasi prioritas kedua bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Tanggalnya tadi sudah dipaparkan ya. Kemudian yang kedua adalah jalur zonasi. Nah, ini jalur yang bukan pemegang Kartu Pekerja, bukan juga orang tuanya pemegang Kartu Jaklingko atau namanya tidak ada di DTKS, atau biasa disebut dulu itu jalur umum lah ini gitu ya. Jadi ini dari jalur zonasi. Dimulainya itu pada tanggal 21 sampai dengan 22 Juni itu pendaftaran dan pemilihan sekolah. Waktunya itu jam 8.00 sampai dengan sampai dengan jam 24.00. Kemudian di tanggal 23 Juni itu dari jam 00.01 sampai dengan 14.00. Kemudian proses seleksinya itu dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Juni 2021 jam 8.00 sampai dengan 24.00. Kemudian tanggal 23 Juninya dari jam 00.01 sampai 15.00. Nah, pengumuman hasil seleksinya itu dari tanggal 23 Juni ya, tanggal 23 jam 5. Jadi pengumuman hasilnya tanggal 23 Juni jam 5 atau jam 17.00. Lapor dirinya itu tanggal 24 Juni 2021 jam 8 sampai jam 24.00 dan tanggal 25 Juni 2021 jam 00.01 sampai jam 14.00. Ingat ya, jika sudah dinyatakan atau pengumuman hasil seleksinya dilihat ternyata anaknya lolos seleksi atau saudara atau adik-adiknya lolos seleksi, maka langsung lapor diri di tanggal 24 dan tanggal 25 ya, jamnya sesuai dengan tanggalnya. Tanggal 24 tadi jam 8 sampai jam 24, tanggal 25 jam 00 sampai jam 14.00 ya. Itu jangan lupa untuk dilapor diri. Jika tidak lapor diri maka dianggap mengundur diri, sayang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur pindah orang tua dan anak guru. Nah, ini pendaftaran, verifikasi dokumen dan pemilihan sekolahnya itu dimulai dari tanggal 7 sampai 22 Juni 2021 jam 8 sampai jam 16.00 dan tanggal 23 Juni 2021 jam 8 sampai jam 12.00. Terus proses seleksinya itu
dari tanggal 7 sampai 22 Juni 2021 jam 8.00 sampai 24.00. Dan yang ke tanggal berikutnya tanggal 23 Juni 2021 jam 00.01 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Pengumumannya itu dilakukan tanggal 23 Juni jam 5 atau jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Lapor diri jika sudah dinyatakan lolos seleksinya pada pengumuman tanggal 23 Juni, maka segera lapor diri di tanggal 24 Juni dari jam 8 sampai jam 24.00 dan tanggal 25 Juni dari jam 00.01 sampai 14.00 ya. Artinya dari tanggal 24 sampai tanggal 25 itu lapor diri, di tanggal 25-nya itu hanya dibatasi sampai jam 2 siang. Oke. Itu 3 jalur, kemudian ini ada tahap kedua. Nah, tahap kedua itu dibuka jika kuotanya masih ada yang kosong dari jalur umum, jadi sisanya ya. Itu baru bisa dibuka. Tanggalnya kapan? Nah, ini pendaftaran dan pemilihan sekolahnya itu dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Juni 2021 ya. Sekali lagi tahap kedua ini dibuka jika kuota yang ada di sekolah tersebut belum terpenuhi, maka tahap keduanya akan dibuka ya. Ini dibukanya mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Juni 2021 jam 8 sampai jam 24.00 dan tanggal 30 Juni jam 8.00 sampai jam 14.00. Terus proses seleksinya dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Juni jam 8.00 sampai 24.00. Tanggal 30 Juninya itu dari jam 00.01 sampai 15.00. Kemudian pengumuman hasil seleksinya itu dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 jam 17.00, maaf. Kemudian lapor diri itu dilakukan Kemudian lapor diri itu dilakukan tanggal 1 Juli dan tanggal 2 Juli. Di tanggal 1 Juli itu batas waktunya dari jam 8.00 sampai jam 24.00 dan di 2 Juli itu dari 00.01 sampai jam 14.00 ya untuk lapor diri. Jika tidak melapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Ya, PPDB ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua bisa langsung akses websitenya di ppdbjakarta.go.id ya, tidak ada di website yang lain. Jadi Bapak Ibu silakan untuk membuka atau melakukan pendaftarannya lakukan di website ppdb.jakarta.go.id. Nah, untuk cara pemilihan, aktivasi dan lain-lainnya nanti akan ada tutorial lebih lanjutnya. Itu saja penjelasan untuk mekanisme persyaratan dan jadwal untuk penerimaan peserta didik baru di tingkat SD ya. Tadi persyaratannya sudah, jalurnya ada 3, kemudian mekanismenya bagaimana, tanggal di jalurnya juga sudah dijelaskan, dan memang sedikit ada perubahan yang harus kita terima gitu ya. Tidak ada lagi jalur non-DKI. Jadi untuk anak-anak yang berkakak atau berkartu keluarga non-DKI ya kemungkinan besar ya tidak bisa untuk mendaftar. Tapi kalau ingin mencoba ya silakan saja gitu kan ya. Jika kakaknya, jadi jangan berpatokan pada kakak, lihat saja nicknya. Kalau misalkan nicknya bisa didaftarkan ya berarti ya bisa daftar, tapi kalau tidak ya berarti tidak bisa daftar, seperti itu. Karena peraturannya sudah seperti itu. Hanya dibuka 3 jalur saja, yaitu jalur afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua. Afirmasi pun dibagi 2. Afirmasi prioritas pertama itu untuk anak panti dan disabilitas serta anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena penanganan COVID. Terus afirmasi prioritas kedua itu bagi anak yang terdaftar di DTKS dan pemegang kartu pekerja Jakarta ya, bukan KJP ya, kartu pekerja Jakarta untuk anak SD ya, orang tuanya. Kemudian anak-anak dari pengemudi mitra Transjakarta atau yang mempunyai Jaklingko. Nah, itu afirmasi. Kemudian dari zonasi dan juga dari pindah tugas orang tua. Nah, 3 jalur tersebut yang digunakan di dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SD. Baik, itu saja teman-teman semua informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai mekanisme penerimaan peserta didik baru 2021 tingkat SD, silakan langsung tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.